Sehingga nanti mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan ikhtiar, usaha, dan doanya masing-masing seperti itu. Alhamdulillah Pak Erik sudah hadir, seperti yang saya cukupkan saja, supaya nanti waktunya akan lebih maksimal diisi oleh training motivasi. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada masa pandemi kayak gini nih, pasti banyak permasalahan-permasalahan, kesulitan yang kita hadapin. Hal-hal produktif apa nih yang bisa kita lakuin di masa pandemi? Oke, teman-teman, semua itu akan dibahas oleh narasumber kita, Bapak Erik Hadisaputra. Silakan Bapak Erik. Terima kasih, Rahmat Sabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan Kepala SMA Darut Tauhid Bandung, Ustadz Dr. Agus Kurniawan MPD, Pak Dede Komarudin. Terima kasih, Pak Ramadan, Pak Hamdani, dan moderator kita yang luar biasa. Banyak hal yang dilakukan. Ada yang mengatakan dari sisi planning, kamu sukses merencanakan sama seperti merencanakan sukses. Kamu gagal merencanakan sama seperti kamu merencanakan gagal. Jadi gimana mau sukses, ditanya aja mau ngapain, nggak bisa jawab. Bagaimana mau main bola sukses, kalau mau main bola, baru ngomong, aku akan main bola, akan main bola. Kapan menangnya? Nggak akan pernah menang, karena baru akan. Nah, planning itu perlu kita lakukan. Di rumah kita ngapain aja. Di planning, dibikin proses yang kuat, mau dilalui. Nah, yang paling penting buat kakak-kakak sekalian apa? Setting priorities. Setting, buatlah prioritasnya apa. Sekarang Pak Erik uji coba ya. Sekarang ke Kak Raffi. Kak Raffi, Pak Erik minta tolong, coba sebutkan 5 keinginan Kak Raffi di masa depan. 1. Ingin membahagiakan orang tua. 2. Ingin menjadi hafiz. 3. Ingin bisa memimpin diri sendiri. 4. Menjadi guru Al-Quran. Menjadi guru ya? Guru agama. Oke. 1 lagi. Ingin masuk universitas yang bagus. Apakah kelima ini begitu berarti? Iya. Coba pilih 3 yang energinya paling kuat. Yang 1, 2, sama 5. Oke. Bisa dengar saya Kak Raffi? Bisa. Tolong pilih hanya 1. Yang nomor 1. Mengapa ini? Karena kalau semuanya berhasil, tapi tidak bisa membahagiakan orang tua itu kayak percuma gitu. Ustadz Agus, Ustadz dapat calon guru agama yang baik di masa depan. Ini orang yang luar biasa. Ini calon suami ideal ini. Insya Allah, barokah ini. Ya. Dia sisakan dari semua itu 1, membahagiakan orang tuanya. Karena buat apa semua karir yang bagus, yang masuk mana-mana, tapi tidak membahagiakan orang tua. Dahsyat, luar biasa. Kak Raffi Madani, sukses terus. Kakak-kakak sekalian, inilah yang disebut sebagai set priority. Jadi tangguh itu optimis. Apa buktinya orang itu tangguh optimis? Kalau dikasih gelas berisi air, airnya separuh, maka pertanyaannya, sebagai pribadi yang optimis, mana yang kita lihat? Kita boleh lihat airnya, atau kita boleh lihat kosongnya. Gantung kitanya. Kita berada di mana? Kalau kita orang yang optimis, yang akan kita lihat mestilah airnya. Memang tidak penuh, tapi ada airnya. Saya memang tidak begitu banyak fasilitas, tapi saya punya. Apa yang ada, saya manfaatkan. Itulah yang namanya optimis. Bukan melihat kosongnya. Ya gimana tuh saya mau sukses Pak? Gadget aja saya punya yang lama. Bagaimana saya mau sukses? Laptop saya aja cuma berkas dari punya ayah saya yang dipakai. Gimana saya mau keren? Kameranya aja masih lama. Lihat adalah kurang
Ini sisi yang memandang pesimisme. Tapi ada satu lagi orang yang realistis. Orang yang tidak peduli. Ini gelas ada isinya apa enggak. Karena yang ada dalam pikirannya adalah, mesti yang nyuci gelas nanti saya, Pak. Nah, ini orang yang hanya melihat realita. Maka kita sebagai pribadi, kalau mau tangguh, lihatlah apa yang kita punya. Ketika kita manfaatkan apa yang ada, kita lahir dari keluarga, ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang hanya cukup-cukup aja. Apa yang ada kita manfaatkan. Itulah sisi optimisme kita. Tidak mudah mengeluh tadi. Kenapa orang gagal akhirnya mereka berhasil? Karena mereka belajar dari gagalnya. Kita bilang, enak ya, Ustaz Agus, Dr. Agus di usia 33 tahun sudah doktor, pendidikan tinggi, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, depan keilmuan tinggi. Enak ya? Lihatnya 2020. Kakak tahu nggak gimana Dr. Agus tahun 2010? Tahu nggak bagaimana Dr. Agus di tahun 2013? Sedang berjuang-berjuangnya. Tetapi karena belajar, akhirnya sampai. Maka kenapa kita betul continuous improvement, bergerak terus. Kagak, walaupun dari rumah, nggak boleh cuma diam. Kalau cuma diam, capek. Aduh, kok kayak gini tuh. Aduh, capek banget kayak gini. Tapi coba kalau kakak sudah sibuk dengan makalah, sudah sibuk dengan tulisan, sudah sibuk dengan fotografi, sudah sibuk dengan menghafal Quran, sudah sibuk dengan sholat, sudah sibuk dengan aktivitas tugas-tugas, sudah sibuk dengan upload materi-materi di YouTube, di konten-konten media sosialnya. Apa yang terjadi? Waktunya tidak terasa. Kenapa? Move terus. Bergerak terus. Memberi terus. Belajar terus. Dalam meraih kesuksesan, pasti kita belajar dari tokoh atau orang. Mungkin dia tidak terkenal, tidak apa-apa. Bisa juga dia orang terkenal. Bisa juga dia orang dekat dengan kita atau berada dalam lingkungan kita. Atau bisa juga dia hanya kita baca bukunya. Atau mungkin kita nonton aktivitasnya. Kita tidak dekat, tapi kita merasa dekat dengan karyanya, dengan hasil dia. Kalau Pak Erik tanya kepada Kak Rahmat, Sabda Alam, siapa 3 orang yang menurut kakak sebagai mentor suksesnya kakak di masa yang akan datang? 1. Yang pertama, ayah. Oke. Apa kebiasaan atau tindakan positif ayah yang membuat kakak menjadikan ayah sebagai mentor? Karena beliau selalu ngajarin memberi sebelum mendapat. Ini bukan karena di rumah ya, dengan niatan supaya uang bulanan nambah. Bukan. Ya. Emang karena dari kecil ini tulus ya? Ini di rumah kan? Ini tulus ya? Oke. Tiba-tiba ayah udah minta rekening dikirim langsung. Ada niatan itu ya? Betul. Jadi ayah selalu mengajarkan memberi sebelum mendapat. Mendapat. Luar biasa. Salam buat ayah ya. Bangga sekali punya anak seperti ini. Inspiratornya ayahnya sendiri. Nomor 2. Nomor 2, Agim. Agim. Kenapa Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar? Lebih ke bagaimana cara beliau mengolah hati gitu. Baik. Terima kasih. Siap. Yang ketiga. Yang ketiga, Ustaz di pesantren dulu, Ustaz Andi Kurniawan. Oke. Itu waktu di pesantren pas SMP atau DT Darut Tauhid. Oh, di Darut Tauhid. Darut Tauhid. Dan sekarang berarti ya? Kebetulan beliau sudah pindah dari SMA Darut Tauhid kita. Ya. Kenapa Ustaz Andi? Belajar dari Ustaz Andi itu bagaimana cara ngerangkul orang, bagaimana cara kita lebih pendekatan ke orang gitu. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Kak Rahmat Sabda Alam. Jadi Ustaz Agus sudah tahu Rahmat Sabda Alam ini nanti kayak apa. Kenapa? Karena dia sudah punya rujukan. Siapa yang dia anut. Pak Ramadan sudah akan tahu.
nanti Rahmat ini kayak apa. Karena Pak, rujukannya sudah jelas dia. Kepada kakak-kakak yang lain yang sedang menikmati YouTube, tolong ditulis di komen YouTube, sebutkan 3 orang yang menjadi mentor Anda. Yang insya Allah orang itu akan menjadi inspirator Anda di masa yang akan datang. Sukses Anda di masa depan, Anda bisa belajar dari 3 tokoh ini.